Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari unit 198. Nama saya Amik Aminuddin dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya jurusan Psikologi. Perkenalkan, nama saya Surya Hadi Pratama dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri. Perkenalkan, nama saya Trindriani, saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan saya siap mengikuti KKN. Perkenalkan, nama saya Nindi Desmitasari, saya dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi, Ilmu Sosial dan Budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Riman, saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, saya Jazila Astuti, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Vira Octaviana, biasa dipanggil Vira. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas secara ringkas sholat sunnah dan puasa sunnah. Secara istilah, sholat sunnah istisqo itu sholat sunnah muakkad yang berjumlah 2 rakaat untuk meminta turunnya hujan kepada Allah. Tata cara sholat sunnah istisqo ini mirip dengan sholat id, di mana termasuk soal jumlah takbir dan juga adanya khutbah setelah sholat. Sholat istisqo ini biasa dilakukan ketika terjadi musim kemarau, berkepanjangan, ataupun krisis air. Waktu pengerjaan sholat istisqo ini yang paling utama pada waktu duha sampai zuhur sebagaimana dilaksanakannya sholat id. Tempat sholat istisqo ini bisa dilaksanakan di masjid dan juga di luar masjid. Terus tata cara pelaksanaannya secara ringkas diawali dengan niat, di mana niatnya bisa dilafazkan di dalam hati saja ataupun dilafazkan secara lisan, di mana niatnya yaitu usolli sunnatan istisqoi rokataini ma'muman lillahi ta'ala, di mana rokaat pertama itu takbir dilaksanakan 7 kali dengan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Bangkit dari rokaat pertama ke rokaat kedua membaca lagi takbir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar banyak 5 kali, membaca surat Al-Fatihah, sujud, terus duduk di antara 2 sujud, lalu tahiyatul akhir sampai salam. Nah, setelah dilaksanakan sholat sunnah istisqo ini, barulah kita melaksanakan khutbah, di mana khutbah ini bisa dilaksanakan sebelum maupun sesudah sholat istisqo ya. Tapi dari jumhur ulama berpendapat ya diutamakan khutbah ini dilaksanakan setelah sholat sunnah istisqo, di mana khotib akan membaca istighfar 9 kali, yaitu diawali dengan istighfar 9 kali pas waktu khutbah tersebut. Sebelum khutbah kedua, khotib membaca istighfar 7 kali, yaitu yang pertama 9 kali dan yang kedua yaitu 7 kali. Jadi, sholat sunnah rawatib itu sendiri adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk mengiringi sholat wajib 5 waktu dan dapat kita lakukan ketika sebelum melaksanakan sholat wajib ataupun sesudah melaksanakan sholat wajib. Manfaat dari melaksanakan sholat sunnah rawatib ini yaitu untuk menambah serta memperbaiki kekurangan ibadah dan sholat wajib 5 waktu yang dikerjakan. Nah, sholat sunnah rawatib ini sendiri dibedakan menjadi qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu dilakukan sebelum melaksanakan sholat wajib, sedangkan ba'diyah dilakukan ketika sesudah melaksanakan sholat wajib. Untuk jumlah rakaat dalam sholat sunnah rawatib ini yaitu 22 rakaat dengan ketentuan waktu pengerjaannya 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya. Niat yang dilafazkan untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib ini yaitu untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh adalah usolli sunatas subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur adalah usolli sunatas zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk mengerjakan 2 rakaat sesudah zuhur adalah
usolli sunataz zuhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya, untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum asar adalah usolli sunatal asri raq'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya, untuk mengerjakan 2 rakaat sesudah maghrib adalah usolli sunatal maghribi raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya, untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum isya adalah usolli sunatal isya'i raq'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya, untuk mengerjakan 2 rakaat sesudah isya adalah usolli sunatal isya'i raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Shadaqallahul adzim. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilaksanakan saat kita memasuki masjid tetapi belum duduk. Hal tersebut sebagai penghormatan kita terhadap masjid dan Allah Subhanahu wa taala. Niat sholat tahiyatul masjid yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal tahiyatul masjid raka'atin lillahi ta'ala, yang artinya kita sholat sunnah tahiyatul masjid karena Allah Ta'ala. Sholat tahiyatul masjid dilakukan secara 2 rakaat dan dilakukan secara mandiri. Keutamaan sholat tahiyatul masjid yang pertama, menghapus dosa dan menambah pahala. 2, penyempurna ibadah kita. Ketiga, sebagai penghormatan kepada Allah Ta'ala dan masjid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai puasa sunnah Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis adalah salah satu puasa sunnah yang dianjurkan sekaligus menjadi ibadah sunnah kegemaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa sunnah Senin Kamis. Lantas beliau menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku, dari hadis riwayat Muslim. Selain itu, pada hari Senin dan hari Kamis, amal-amal diperlihatkan. Diperlihatkan amal-amal pada setiap hari Senin dan hari Kamis, maka aku ingin amalku diperlihatkan saat aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut, bahwa keutamaan puasa sunnah Senin Kamis adalah hari di mana amal perbuatan dipertunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW merasa senang jika di hari tersebut beliau berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat untuk berpuasa di hari Senin yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma yaumul isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk berpuasa di hari Kamis yaitu nawaitu sauma yaumul khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi puasa Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan pada sebelum hari raya Idul Adha. Jadi waktu pelaksanaan pada puasa Arafah ini tuh dilaksanakan pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Dan yang melaksanakan puasa Arafah ini tuh adalah umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi kenapa dinamakan puasa sunnah Arafah itu? Karena waktu pelaksanaan itu bertepatan dengan ibadah wakaf di Padang Arafah. Oleh karena itu dinamakan puasa sunnah Arafah. Jadi niatnya itu adalah nawaitu sauma arafatan sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat menjalankan puasa Arafah karena Allah Ta'ala. Kemudian, untuk tata cara pelaksanaan pada puasa Arafah ini tuh sama seperti pelaksanaan puasa pada bulan Ramadan. Yang membedakannya itu hanya pada niatnya saja. Manfaatnya itu antara lain yang pasti kita mendapatkan pahala. Kemudian dosa kita tahun lalu sama tahun ke depan itu akan dihapus. Kemudian kita menjalankan puasa Arafah ini tuh juga dapat menyehatkan tubuh, menahan amarah, dapat menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kemudian puasa Arafah ini tuh juga kita juga jadi tahu bagaimana fakir miskin itu ketika sedang kelaparan, sedang tidak bisa mendapatkan makanan. Sekarang kita masuk ke ibadah
puasa sunnah lainnya yang diutamakan oleh Rasulullah setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Asyura. Apa sih puasa Asyura itu? Jadi puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan bertepatan pada hari Syura pada tanggal 10 Muharram. Jadi hari Asyura itu adalah hari yang dijadikan Nabi Muhammad untuk berpuasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian untuk tata caranya pada puasa Asyura ini tuh sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yang hanya membedakannya adalah pada pembacaan niatnya saja. Niatnya itu adalah nawaitu shauma ghadin an ada sunnati Asyura lillahi ta'ala. Artinya, saya niat menjalankan puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian untuk manfaatnya itu, yang pertama kita pasti mendapatkan pahala. Kemudian puasa Asyura ini merupakan puasa yang diutamakan oleh Rasulullah setelah puasa Ramadan. Kemudian puasa Asyura ini tuh juga dapat menghapus dosa-dosa kita setahun sebelumnya. Jadi, puasa Daud itu adalah puasa yang sering dan pernah dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Diriwayatkan bahwa puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari atau tidak berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Puasa Daud ini juga sama dengan puasa sunnah lainnya loh. Sebelum kita melaksanakannya, kita juga harus membaca niatnya terlebih dahulu. Bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma Dauda sunatan lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat untuk berpuasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tata cara pelaksanaan puasa Daud ini dilaksanakan dengan cara berselang-seling hari. Ada dua keutamaan. Yang pertama terletak pada tata cara pelaksanaan puasa Daud itu sendiri. Mahbub Ma'fi Ramdan mengatakan bahwa keutamaan puasa Daud terletak pada beratnya ujian yang dirasakan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa Daud tersebut. Hal ini dikarenakan mereka sedang berlatih untuk merasakan kesenangan dunia dalam waktu sehari, lalu kemudian meninggalkannya. Mereka sedang berlatih untuk tidak terikat kepada hal-hal duniawi. Nah, manfaat atau keutamaan kedua dari puasa Daud itu adalah berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Dengan melaksanakan puasa Daud atau menjalankan ibadah puasa Daud, tubuh manusia akan terjaga kesehatannya. Selain itu, puasa Daud juga dapat melancarkan pencernaan manusia karena dilaksanakan berselang-seling hari. Kemudian, puasa Daud juga membantu tubuh untuk melakukan detoksifikasi pada tubuh manusia. Nah, jadi kesimpulan dari video yang kami buat ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang macam-macam puasa sunnah dan sholat sunnah. Terus yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat puasa sunnah dan sholat sunnah. Terus yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang kapan waktu yang pas atau kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat sunnah dan puasa sunnah tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai sholat sunnah dan puasa sunnah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.